Ini Pak, oke. Acara kita hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Sebelum pada materi, perkenankan saya pada kesempatan kali ini membacakan sebuah puisi ya Pak, oke. Puisi karya beliau Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di tepi pantai Ngeliat itu, aku mendengar sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Elesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu, banyak kekurangan yang tahu. Dilanjutkan di bawah itu tadi puisi dari siapa? Bapak Insinyur Soekarno, Bapak proklamator kita sekaligus Bapak orator yang hebat di dunia, tokoh ahli pidato. Dari puisi tadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada suatu perasaan beliau, pemikiran beliau untuk siapa Bapak Ibu? Bapak lagi untuk Indonesia. Beliau tidak lagi memandang ini daerah Maluku, ini daerah Batak, ini daerah mana, budaya apapun, keragaman apapun yang ada itu adalah sebagai sebuah kekayaan. Jadi beliau bukan memandang sebagai perbedaan, tapi ada sebuah kekayaan di mana beliau juga berjuang sama untuk Indonesia, kepentingan bersama. Nah Bapak Ibu, di sore kesempatan kali ini puisi pematik tadi semoga menggugah semangat kita untuk kita mau berjuang, bukan lagi kepentingan kita ataupun sekolah, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti adalah demi bangsa dan negara, betul untuk Indonesia. Nah, bisa diawali dari sekolah Bapak Ibu, nanti bisa berlanjutan fokusnya di sekolah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini tujuan kita diskusi adalah mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Susunan acaranya adalah sebagai berikut: pengantar tujuan diskusi, perumusan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah, dan terakhir penutup. Untuk pengantar dan tadi sudah tujuan kita kembali mengingat Pak Buge filosofi tentang dari Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak didik kita. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun
segala kodrat alam dan kodrat jahat yang ada pada diri anak. Inilah menjadi dasar penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, kita kembali mengingat nih Pak Mungkin 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang harus kita usahakan ada pada anak didik kita nih Pak Oke. Untuk lebih semangatnya kita berdiri sejenak untuk menyanyikan ini guys, biar apa? Biar selalu menerapkan kepada anak-anak kita. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud ya Pak Buke, itu apabila guru memiliki visi untuk menciptakan prakarsa perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Nah, visi ya Pak Buke, apa sih visi? Iya, Pak Berarti tujuan, cita-cita. Anggani? Cita-cita. Bu Umi? Visi? Cita-cita. Bu Yuli? Iya, sama cita-cita. Bu Hana? Sama. Bu Yuni? Ada yang berbeda? Boleh berbeda Pak Buke. Visi itu apa? Visi itu bisa disebut sebagai sebuah gambaran yang menyeluruh. Tadi jawaban Bapak Ibu tidak ada yang salah nih, benar. Cita-cita, impian, harapan dan sebagainya. Visi adalah sebuah gambaran menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan, baik oleh individu, organisasi, bangsa maupun sekolah. Kemudian visi merupakan pernyataan yang berorientasi pada masa depan, menginspirasi dan memberikan arah untuk mencapai tujuan, ya, cita-cita, tujuan, impian, itulah visi. Nah, dicermati ya bareng-bareng. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian. Nah, di situ ada Pak cita-cita, betul ya? Kemudian nilai masa depan dari suatu organisasi maupun sekolah, baik di dalam sebuah lembaga maupun perusahaan. Dalam hal ini adalah sekolah. Visi juga merupakan tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari pemikiran dari para pendirinya. Kemudian visi memiliki fungsi menentukan langkah ke depan, mau seperti apa, ya, langkah ke depan, menginspirasi anggota. Kemudian memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi haruslah jelas, ringkas, kemudian dapat mudah dipahami, umumnya terdiri dari satu kalimat yang tidak lebih dari satu paragraf. Ya, jadi tidak perlu yang panjang lebar, tetapi itu cukup singkat, padat, jelas, ya, dan mudah dipahami. Itulah kalimat visi. Visi haruslah spesifik
kemudian realistis, dapat diukur, relevan dan fleksibel. Visi yang baik juga harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh individu, organisasi, bangsa tersebut. Nah, tadi seperti yang ada pada profil belajar Pancasila. Kemudian untuk merumuskan visi dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat IA. IA nih Pak Udin, kita belajar tentang IA, inquiry apresiatif. Sebuah pendekatan manajemen ya yang merupakan berbasis pada kolaboratif, berbasis kekuatan IA, menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis, kemudian positif yang ada di sekolah. Pendekatan IA dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang ada di sekolah. Sekolah kita ini punya aset apa, potensi apa yang di dalamnya itu bisa kita kembangkan baik bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Potensi positif ya. Mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi yang mewujudkan ke arah yang lebih baik. Setuju ya Oke? Nah, sore ini, siang hari ini kita akan berimajinasi tentang murid kita di masa yang akan datang. Nah, nanti Bapak Ibu silakan, nanti saya sediakan kertas, Bapak Ibu menuliskan tentang kalimat rumpang ini, melengkapi kalimat rumpang. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa yang Bapak Ibu guru inginkan, ya. Nanti bisa dituliskan dalam kertas yang ada di depan nanti, ya. Kemudian yang kedua, kita percaya murid adalah, Bapak Ibu itu memandang percaya murid kita itu adalah misalnya pribadi yang unik, masing-masing memiliki keunikan tersendiri dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi, ya, menuliskan hasilnya. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, nah misalnya apa Bu Yuni? Pelayanan yang maksimal kepada murid dan sebagainya. Nanti bisa masing-masing menuliskan. Berbeda tidak apa-apa nih Pak Bu, tidak apa-apa, silakan nanti dituangkan, dituliskan dalam kertas sesuai dengan pemikiran atau keinginan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, maaf yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar betul bahwa misalnya belajar itu nomor 1, ya, nanti bisa digali yang lain. Kemudian yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk maju, ya, misalnya nanti bisa ditambahkan yang lain, masing-masing kan tentu punya pemikiran yang berbeda. Kemudian nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa tadi kan kita sampaikan tentang misi ya Pak Bu, paham bahwa impian atau cita tersebut dapat diraih dengan misalnya tadi ya, bisa kolaborasi dan sebagainya. Ini nanti satu-satu dulu dari pertanyaan dari nomor 1, nanti saya berikan kertas, Bapak Ibu menuliskan, kemudian nanti bisa menempelkan di kertas yang paling depan yang sebelah kiri. Nomor 1, kita memimpikan murid yang titik-titik, nanti kalimat depannya dilengkapi. Bebas rahasia. Ya, tentunya yang positif ya. Satu dulu Pak. Ya, satu dulu. Yang nomor 1, kita memimpikan murid yang seperti apa yang Bapak Ibu guru inginkan. Seperti apa keinginan Bapak Ibu guru? Bisa dituliskan.
Jawabannya saja nggak Pak? Ya, bagi yang sudah bisa ditempelkan di kertas yang paling kiri Pak. Semoga Pak. Silakan ditempel Pak. Bisa dibacakan nanti angkanya. 1. Kita membimbing murid yang bertakwa dan berakhlak mulia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan teman-teman. Bertakwa dan berakhlak mulia. Yang sudah lagi? Bu Yuli sudah? Bisa ditempel Bu. Sila. Tuhan. Kita dulu enggak apa-apa. Lagi Pak, itu tempat lagi. Atau lagi. Sudah semua ya Pak Bu? Sudah Pak ya? Ya, terima kasih. Bisa diperhatikan ya. Nomor ini dari Pak Handayani ya. Bertakwa dan berakhlak mulia. Bagus ya Pak Bu ya. Kemudian ada dari Bu Hana. Siapa? Iya. Cerdas, kreatif dan jujur. Kemudian berkepribadian baik. Jawaban dari Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang aktif dalam bertanya dan menjawab. Memimpikan murid yang berkarakter baik, rajin, kreatif dan jujur. Selalu disiplin dan tanggung jawab. Murid yang hebat sesuai tuntutan zaman. Bagus sekali Bapak Ibu. Tepuk tangannya mana? Ya, bagus ya. Hebat pemikiran dari Bapak Ibu, luar biasa. Kita kelompokkan ya Pak Bu ya. Tadi ada yang kreatif jujur. Tadi juga di sini ada ya. Ini ya. Ini juga kreatif dan jujur. Kreatif, jujur, cerdas, ini kepribadian baik, ini berkarakter baik, sama nih, intinya sama, berkarakter baik dan berkepribadian baik. Kemudian jujur, ada termuat di sini juga jujur, kemudian berakhlak mulia, aktif, disiplin, tanggung jawab, murid yang hebat sesuai dengan tuntutan zaman. Dapat kita simpulkan Pak Bu dari nomor 1 ini. Dari cerdas, jujur, ya, berkepribadian baik, dapat kita simpulkan. Ada yang bisa mewakili Bu Yuni? Pak Yana? Pak Hamdani? Ya, kita simpulkan nih Pak Bu. Jadi intinya kita memimpikan murid yang berkepribadian baik atau berkarakter baik. Tadi ada jujur, ya, kemudian bertanggung jawab, kemudian disiplin ini. Kita simpulkan bersama ya Bu, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Terus apa lagi Pak Bu? Berakhlak mulia kan tadi sudah ada jujur, ya, kemudian tanggung jawab,
beriman dan bertakwa, ya. Ya, terus apa lagi Pak? Sesuai tuntutan zaman. Ya, kerja keras, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Demikian ya Pak Oke. Ada yang perlu ditambahkan? Memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Oke, setuju? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua atau kalimat umpan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut Bapak Ibu itu murid itu seperti apa? Adalah, silakan diteruskan dilengkapi sendiri. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa menempelkan di kertas lalunya. cerdas. Sudah semua ya Pak Bu? Sudah. Ya, kalimat perumpam yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, Pak Abdani menuliskan, anak yang cerdas yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Tepuk tangan buat Pak Abdani. Terima kasih. Kemudian Bu Yuni ya, apa tulisannya soalnya? Calon pemimpin masa depan. Hebat, luar biasa. Kemudian mereka memiliki keunikan dan karakter berbeda. Ini masuk ini, lihat. Ini tulisannya masuk ini. Ya bagus. Mereka memiliki keunikan dan karakter yang berbeda. Tepuk tangan buat Pak Sugi. Ya. Kemudian aset negara yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi kemampuan masing-masing. Unik ya, tepuk tangan. Iya. Semua punya kemampuan yang berbeda. Kita percaya bahwa murid adalah anak bangsa yang perlu diajari dengan ilmu. Ya, terima kasih. Sini ya. Siapa ya? Bagus sekali ya.
kita percaya bahwa murid adalah anak bangsa yang perlu diajari ilmu. Ya. Kemudian selanjutnya, murid mempunyai potensi atau kemampuan. Ya, tadi sudah ada yang tuliskan, hampir sama ya. Intinya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Seorang anak yang harus kita didik untuk kepribadian baik dan cerdas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan dengan sangat hebat di sini. Seorang yang harus kita didik untuk kepribadian yang baik dan cerdas. Tadi yang diberi ilmu tadi ya, diajarkan ilmu. Bapak Ibu ada yang bisa membantu mencoba menyimpulkan? Intinya anak yang tadi banyak kata di sini apa Pak? Cerdas. Kemudian apa tadi? Kemampuan yang berbeda, kemampuan yang punya kemampuan masing-masing ya. Kemudian ilmu, cerdas, pemimpin masa depan. Ya. Jadi dapat disimpulkan, Pak ya? Memiliki berkarakter. Berkarakter, ya boleh. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Iya, kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Bisa dilanjutkan pada kalimat umpama yang ketiga, ya? Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan di sekolah kita, Bapak Ibu? Ya, ditulis nanti ya. Bisa hal positif apa yang ada yang bisa kita kembangkan? Silakan dituliskan. Di sekolah kita mengutamakan yang sudah bisa ditempel.
Di sekolah kita mengutamakan, ini ada yang menuliskan murid dan proses pembelajaran. Kita mengutamakan murid dan pembelajaran. Kemudian pendidikan karakter, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sekolah agar siswa semangat belajar, mendidik, mengajari, mengarahkan murid-murid kita. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter anak demi terwujudnya Indonesia emas. Kita mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Bagus, tepuk tangan Bapak Ibu. Itu memang harus kita utamakan ya, Bapak Ibu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kita hendaknya harus mengutamakan tadi pendidikan karakter. Ini beberapa menuliskan pendidikan karakter. Kemudian mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa nomor 3 di sekolah kita mengutamakan proses pembelajaran yang karakter. Iya. Apa tadi? Karakter, mengutamakan karakter dan proses pembelajaran yang bermakna. Karakter dan proses pembelajaran yang bermakna. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Kalau masuk lagi karakter ya, di mana-mana karakter ada. Ya, karakter nomor 1 ya Bapak ya. Mengutamakan Proses pembelajaran proses pembelajaran yang bermakna. Setuju ya Pak Bu ya? Untuk yang perubahan yang ketiga, kita mengutamakan karakter dan proses pembelajaran yang bermakna. Bisa dilanjutkan untuk yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa Pak Bu? Murid ini berarti ya, daripada murid. Iya. Murid. Misalnya belajar itu nomor 1. Daripada murid. Iya. Intinya kita belajar ini ya Pak Bu untuk bisa berkolaborasi merumuskan visi untuk sekolah, bukan untuk mengganti visi yang sudah ada, namun kita belajar untuk bisa membuat visi sekolah dan mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki kesadaran tentang apa atau hal apa. Ada saya, ya.
Di sampingnya enggak apa-apa. Bawahnya paham. Bukan kan? Ya, sini. Bisa dibacakan dari tulisan temannya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Terus kita harus belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita. Kemudian mereka berada di sekolah untuk mendapat ilmu dan pendidikan. Rajin belajar akan membuat mereka mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan cerdas. Murid membutuhkan motivasi untuk mengembangkan potensi. Ya. Terima kasih Bu Hana. Tepuk tangan buat Ibu Hana. Ya. Jadi murid kita ya, nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada dua yang menuliskan tentang ilmu tadi ya. Bertujuan di sekolah itu untuk mencari atau menuntut ilmu, sama ya ini ya. Kemudian belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita. Ini sama ya Pak. Belajar ini juga ada muat di sini. Murid membutuhkan motivasi. Ini agak berbeda ya Pak. Bagus juga ini membutuhkan motivasi dari diri kita Pak Bu. Murid itu anak yang membutuhkan motivasi dari kita supaya bisa berkembang potensinya. Ya. Ini untuk kalimat rukam yang nomor 4. Jadi bisa disimpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu adalah suatu hal yang penting dan anak membutuhkan motivasi dari guru atau dukungan. Itu ya Pak ya. Ya. Kesimpulannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu adalah hal yang utama. Memotivasi murid itu sangat harus kita laksanakan. Sudah ya Pak Bu ya, kita sehari-hari sudah selalu memotivasi, semoga selalu konsisten tetap memotivasi anak agar mereka bisa berkembang potensinya, juga semangatnya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ya Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan dituliskan di kertas. Yakin untuk apa Pak Bu? Kita yakin bahwa kita apa? Bisa sambil dinikmati yang ada jangan di depan Bapak Ibu, oke? Monggo.
Ya. Boleh. Terima kasih semua sudah menyampaikan tulisan atau pemikirannya. Yang pertama, ya, kita warga sekolah ini yakin untuk mendidik dan mencerdaskan peserta didik adalah tugas utama. Maju dan berprestasi perlu bekerja sama dengan semangat. Setuju ya? Tepuk tangan ibu bahwa berkolaborasi. Mendampingi murid, membimbing, menuntun siswa untuk belajar sesuai potensi siswa. Mewujudkan cita-cita bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian membimbing dan memotivasi peserta didik untuk meraih cita-cita. Ya, jadi meraih cita-cita, kemudian belajar dan sebagainya. Kita yakin, ya, nomor 5 tadi, yakin untuk bisa. Berarti disimpulkan, yakin untuk bisa. Tadi mendidik, mengajar, membimbing. Ini sudah hampir sama, mendidik, membimbing, mengajar. Kemudian mencerdaskan bangsa, bekerja sama. Coba disimpulkan menjadi dengan bekerja sama kita bisa meraih cita-cita. Iya, betul ya Pak Amsani ya. Betul sekali. Dengan bekerja sama kita bisa meraih prestasi atau cita yang diinginkan. Demikian tentu nomor 5 ya. Kemudian kalimat rumpang yang keenam. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita di sekolah, warga sekolah kita ini paham bahwa kalimat rumpang yang keenam. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa
Sudah semua ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita warga di sekolah ini paham bahwa satu, memotivasi anak adalah kewajiban kita. Betul ya? Memotivasi. Tujuan pendidikan untuk membentuk pribadi yang berkarakter. Sekolah adalah tempat untuk pendidikan. Masing-masing siswa memiliki keunikan dan kecerdasan berbeda. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Bersama ya. Peserta didik memiliki bakat, minat, kemampuan yang berbeda. Sekolah merupakan tempat mencari ilmu yang setinggi-tingginya. Perlu kerjasama, nih Pak Bu, perlu kerjasama untuk dapat mewujudkannya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, ini tadi beberapa menuliskan anak itu punya kemampuan, minat yang berbeda-beda, potensi yang berbeda. Tujuan pendidikan juga ada di sini tentang pribadi yang berkarakter. Kemudian sekolah tempat ini mencari ilmu sudah ada di sini tadi. Ini yang perlu yang kita perlu kerjasama. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, jadi untuk mewujudkannya perlu kerjasama. Jadi nomor 6 kesimpulannya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kerjasama itu penting. Ya Pak Bu ya. Kesimpulannya, untuk mewujudkan semua hal tadi, kerjasama itu penting. Ya Bapak Ibu, kita sudah mengisi kalimat rumpun dari 1 sampai 6. Bisa dicermati bersama di depan ya. 1, dari Bapak Ibu yang tuliskan tadi sudah diambil kesimpulan. Kita memimpikan murid-murid yang ya poinnya ya, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tepuk tangan, semangatnya lah. Mana semangatmu? Lebih semangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, tadi sudah dapat kita tulis kesimpulannya, memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Setuju ya? Nah, kemudian nomor 3, murid di sekolah kita mengutamakan, nah itu karakter dan pembelajaran yang bermakna. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu adalah hal yang utama, atau menuntut ilmu adalah suatu kewajiban ya, hal yang utama, dan motivasi guru sangat diperlukan. Untuk yang kelima, dengan bekerja sama kita bisa meraih prestasi. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju, iya. Ini nomor terakhir nih, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kerja sama sangat penting Bapak Ibu ya. Sehebat apapun seseorang itu tanpa kerja sama juga nonsen ya. Yang saya ya, tetap kita itu butuh kerjasama dengan orang lain. Nomor 1 itu, termasuk dari terima kasih banyak ya. No, kerjasama itu nomor 1. Tanpa kerjasama saya tidak bisa apa-apa lagi. Terima kasih banyak ya. Bekerjasama nomor 1 untuk kepentingan warga sekolah. Nah, kita cermati bersama di depan Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras betul Bapak Ibu? Saya ingatkan untuk visi dan ini visi sekolah kita. Nah, ini visi kita. Visi sekolah kita. Ya. Unggul dalam prestasi, berlandaskan iman takwa, santun dan berbudi pekerti, cinta lingkungan dan mencerminkan profil belajar Pancasila. Saya ulangi visi sekolah kita. Unggul dalam prestasi, berlandaskan iman dan takwa, santun dalam budi pekerti dan cinta lingkungan yang mencerminkan profil belajar Pancasila.
hidup mandiri mengikuti pendidikan selanjutnya. Nah, apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Ada tidak yang perlu ditambahkan pada visi sekolah kita? Ditambah ya Pak? Kalau ditambah, apa tambahannya? Kita bukan untuk mengganti visi yang sudah ada nih, baru, tapi kita belajar merumuskan visi nanti untuk ke depan barangkali bisa bermanfaat tentang visi ini. Apa bahan yang mau ditambahkan? Kembali dulu. Hah? Kembali dulu ya. Oh, baik dulu. Nah, baik dulu ya. Ya. Ini? Ya, itu saya. Nih, unggul dalam prestasi berlandaskan iman dan takwa. Sudah sesuai tidak Bapak Ibu? Yang lima tadi. Ya. Sudah masuk ya? Ya. Kemudian santun dalam budi pekerti, ini Ya. karakter tadi. Ya. Sudah ya Pak Bu ya? Ya. Kemudian cinta lingkungan, itu ya. Ada di visi sekolah kita. Sudah yang bagus juga. Yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sudah memuat tadi di depan ini Pak. Iman dan takwa tadi ya. Kemudian kreatif, mandiri, sudah gotong royong, ya sudah sesuai ya Pak Bu ya. Sudah sesuai. Kalau belum sesuai, apa yang mau ditambahkan? Ada yang mau mencoba menambahkan? Sudah ada kerjasama ya? Kerjasama Pak Gari Sudah bagaimana? ada kerjasama belum tadi ya? Belum. Belum ya? Ya. Mau ditambahkan? Unggul dalam prestasi berlandaskan iman dan takwa, santun dalam budi pekerti, cinta lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kerjasama sudah termasuk di dalamnya ya Pak Hamdani? Ya. Gotong royong. Mandiri juga masuk ya? Mandiri sudah ada. Oke. Memuat 6 dimensi. Setuju Bapak Ibu? Sudah setuju dengan visi sekolah kita? Tidak ada yang perlu ditambahkan? Sementara belum. Untuk ke depan mungkin kalau ada pemikiran atau hal yang baru ya Pak Bu. Jadi intinya sekarang kita dengan berpegang pada visi ini, kita harus lebih semangat. Kalau perlu itu tulisannya kita print yang gede, ditempel pada dinding kamarnya atau di sekolah-sekolah di dinding sekolah, ditempel yang besar agar kita selalu ingat apa sih visi kita, harapan kita apa, tujuan kita apa, dan bagaimana cara kita meraihnya. Tadi dengan apa Pak tadi ya? Kerjasama ya? Iya. Kerjasama yang baik, kolaborasi yang bagus antar warga sekolah, tentunya dengan komunikasi yang baik. Ini sudah sesuai Pak Bu ya. Jadi tidak ada tambahan Bu Yuni? Tidak ada? Nah ini. Jadi visi barunya Pak Bu apa? Terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, ya sudah. Kemudian ya berkarakter tadi, berakhlak mulia. Itu hampir sama dengan visi kita yang lama ini, memuat 6 dimensi tadi, profil pelajar Pancasila. Ya tidak terlalu ini kita dulu, dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu. Tangan diputar-putar berjauh pandang, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar
kasih Bapak Ibu. Oke, silakan ya Pak Bumet. Tadi kita sudah mencoba merumuskan visi ya Bapak Ibu ya, dan ternyata apa yang kita rumuskan sore ini juga sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Ya, kedepannya kita harus pegang teguh, kita berupaya agar visi itu dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang prakasa perubahan. Berdasarkan visi yang telah kita buat dan kita sepakati, mari kita mencoba membuat suatu prakasa perubahan. Perubahan apa yang akan kita lakukan agar visi yang sudah kita tuliskan atau sudah kita kehendaki itu bisa tercapai. Nah, ini prakasa perubahan untuk visi baru. Kalimat prakasanya seperti apa? Dalam prakasa perubahan itu ada tahapan Bapak Ibu. Tahapannya kurang jelas ya Pak ya? Sudah. Ada dapat kita capai dengan tahapan baca B A G C A B baca. Yang pertama itu adalah buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan bisa why, bisa when, ya Pak? Bisa who. Ya. Kemudian ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi. Mimpi-mimpi apa yang bisa kita gali. Ya, kemudian jabarkan rencana. Untuk meraih mimpi itu kita merencanakan hal apa atau sesuatu apa yang bisa kita rencanakan untuk meraih mimpi tersebut. Kemudian atur eksekusi. Tindakan Bapak Ibu ya. Tindakan apa yang harus kita laksanakan. Ini contohnya ya. Mewujudkan prinsip tadi yang percaya diri melalui kebiasaan dan keteladanan. Pertanyaannya misalnya seperti ini. Mengapa peserta didik? Ya, pertanyaan dalam benak kita. Mengapa peserta didik? Kemudian bagaimana solusi yang bisa saya lakukan? Terus daftar tindakan atau penyelidikan. Melakukan observasi dengan wawancara peserta didik. Bisa juga memberikan motivasi kepada peserta didik. Tadi pertanyaan umum kali B yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan pertama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang. Kalau kita ini di sekolah kita, potensi kita besar apa Bapak Ibu? Aset kita apa besar? Jumlah anak didik kita berapa? 263, ya, 263 dari 11 provinsi. Nah, ini kemudian yang A, ambil pelajaran, discovery. Pertanyaan kami ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi yang sekolah kita miliki. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan? Kedua, situasi seperti apa yang dapat ditingkatkan? Daftar penyelidikan, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan hal apa, gitu ya. Fokusnya kita mau melakukan perubahan apa. Nah, gali mimpi. Ya, kita semua punya mimpi Bapak Ibu ya, baik untuk anak-anak kita di rumah maupun anak-anak kita di sekolah. Mimpi-mimpi yang hebat, mimpi-mimpi yang luar biasa, dan semoga anak kita bisa meraihnya. Diharapkan dari jawaban-jawaban pertanyaan digunakan menyusun dengan narasi kolektif. Nah, kemudian pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan tercipta jika kebiasaan baru apa yang tercipta? Bapak Ibu, kemarin saya dalam belajar visi tentang guru penggerak ini, saya membuat prakasa perubahannya adalah membuat pojok baca Bapak Ibu yang ada di kelas gitu ya, kelas B. Tetapi karena padatnya kegiatan dan sebagainya mungkin belum terlalu bagus atau belum ideal ya. Tadi berusaha
membuat prakarsa perubahan. Kemudian dengan lingkungan sekolah, anak-anak kemarin sudah membuat pot dari galon bekas, itu prakarsa perubahannya. Membuat daftar kegiatan baru tadi, menyusun program pembiasaan pembelajaran di sekolah untuk mampu meningkatkan ya. Sekolah kita pembiasaan sudah misalnya tentang numerasi, ya, literasi, kemudian asmaul husna, kegiatan keagamaan dan yang lain. C, Bagja. J-nya apa, Pak? J. Jabarkan rencana, ya, untuk meraih visi tadi. Tentu dalam melakukan perubahan tadi, maka perubahan kita perlu menjabarkan rencana. Rencana-rencana apa yang kita pikirkan dan akan kita laksanakan. Pertanyaannya, langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa, ya, misalnya percaya diri, kemudian rasa memiliki dan sebagainya. Ya. Daftar pertanyaan. Bertanya kepada peserta didik tentang ketakutan sehingga tidak memiliki. Anak didik itu takut dalam apa? Sehingga memiliki apa? Menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dalam hal apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, perubahan apa, atau eksekusi atau aksi nyatanya, tindakannya seperti apa. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan agar menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Kalau kita di lingkup sekolah ini, ya tentu kita harus melibatkan peran semua warga sekolah, dari bapak kepala sekolah, kemudian kita rekan-rekan guru, kemudian juga ada tenaga perpustakaan, ya, stakeholder, masyarakat dan sebagainya, ya. Jadi perlu adanya sekali lagi kolaborasi atau kerja sama. Siapa yang akan dilibatkan untuk menyusun rencana tersebut? Kita harus komunikasikan dengan sebaik-baiknya pada pemimpin kita, pimpinan kita, bapak kepala sekolah, juga kawan-kawan kita maupun komite sekolah, warga sekolah yang lain, juga termasuk wali murid atau orang tua. Siapa saja yang akan memantau proses rencana ini? Siapa yang akan memantau? Kemudian bagaimana rencana tidak lanjut untuk membudayakan? Tidak lanjutnya mau seperti apa? Itu pada eksekusi atau tindakan nyatanya. Data pertanyaan atau penyelidikan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi. Kembali lagi kepada komunikasi dan kolaborasi, ya Pak Bu, ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu ingin membuat perubahan apa? Bisa menyampaikan, atau dalam pemikiran Bapak Ibu itu akan ada perubahan apa, Bapak Ibu? Bisa menyampaikan, Pak Pawati atau Bu Yuni? Pak Yana, perubahan apa yang ingin dilakukan? Pak Amdani? Oh, belum. Pak Yana? Ini ada kayaknya. Bu Yuni? Belum. Masih dengan yang lama, Pak Pawati? Iya. Nanti bisa, ya, prakarsa perubahan bisa diawali di kelas kita, ya, dari kelas kita. Kalau sudah ke kelas kita bisa kita berbagi praktik baik dengan teman-teman kita kelas yang lain, ya, misalnya tadi tentang pojok baca atau tentang penanaman tanaman hias di sekolah dan sebagainya. Bapak Ibu tentu punya angan-angan atau potensi yang akan digali. Kemudian hal apa yang akan dilakukan untuk membuat suatu perubahan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Agung Trimadika, juga kepada teman-teman yang lain. Ya, refleksi dulu ya Pak Bu, sebelum saya tutup. Saya ingin Bapak Ibu
melakukan refleksi pada hari ini. Ya, bisa dituliskan atau bisa disampaikan. Silakan ditulis dulu, nanti bisa dibacakan di depan. Refleksi untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Dengan adanya kegiatan ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba bisa dituliskan, nanti bisa disampaikan di depan. Nanti kalau dibacakan depan hanya beberapa orang. Refleksi terhadap kegiatan hari ini. Bisa bebas bagaimana kalian Bu Yuni komentar, Bu Yuni. Silakan. Nanti saya minta Bapak Ibu menuliskan refleksinya untuk kegiatan hari ini. Pak Waladi sudah? Silakan Pak Waladi masuk depan. Iya. Ini saya bacakan untuk hasil hari ini, yaitu dengan kegiatan kita hari ini jadi tahu pentingnya visi dari masing-masing sekolah demi kemajuan pendidikan, sehingga sekolah itu mau dibawa kemana arahnya untuk kemajuan pendidikan kita. Iya, tepuk tangan buat Pak Waladi. Siap, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan buat Pak Waladi. Iya. Terima kasih Pak Waladi. Bu Yuni? Tidak beda jauh dengan Pak Parwati ya, saya senang sekali mengikuti kegiatan hari ini. Hal ini memberikan pemahaman bagi saya betapa pentingnya misi sekolah, dan juga memberikan pemahaman bagi saya bahwa untuk mencapai misi sekolah kita harus mengutamakan kedisiplinan juga kerjasama guru. Iya, bagus sekali Bu Yuni. Terima kasih, tepuk tangan. Ya.
selanjutnya Ibu. Refleksi dari saya untuk kegiatan hari ini yaitu menambah wawasan dan motivasi saya untuk semakin meningkatkan kerjasama demi visi dan misi SMP 1. Ya. Pak Hamdani, Masih Pak? nanti Pak Yaka penutupnya. Masih ada waktu? Masih ada waktu, monggo silakan. Ya, refleksi pada saat hari ini saya sangat senang sekali dengan kegiatan seperti ini. Ini membantu para kepala sekolah yang akan datang nanti Pak. Ini cara membuat visi yang benar seperti ini kayaknya ya Pak ya. Jadi harus dipancing-pancing dulu. Kepala sekolah ini tidak sebagai raja, tidak hanya menentukan, tapi harus menggali apa yang ada dari guru-guru. Oleh karena itu kegiatan ini sangat memberikan inspirasi kepada saya untuk berpikir maju. Oh, yang apa besok kalau saya bisa diajari ini berarti harus kurang lebih seperti ini, harus maju, harus berpikiran lebih maju, mengutamakan kerjasama yang baik untuk masa depan sehingga bisa kalau kita visi yang baik bisa dicapai dengan lancar dengan kerjasama yang baik. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan saya dari Bapak Hamdani. Ya, Pak Yaka harus. Tolong sampaikan. Oh iya. Ya nggak apa-apa ada. Itu malas itu lah. Oh ya, dari situ saja. Boleh, silakan sampaikan. Refleksi untuk hari ini. Semangat. Semangat. Sini Pak Yaka. Putar. Ya, terima kasih untuk refleksi hari ini. Tambah pengalaman ya Bapak Ibu, yang mungkin kita tadinya manut saja dengan visi yang sudah ada dan berlalu-lalu. Nah sekarang ternyata visi-visi itu bisa dirubah dengan kerjasama kesepakatan bersama seperti itu ya Bapak Ibu. Ya selain itu. Terima kasih pada teman-teman saya semua, teman-teman yang sangat saya banggakan dan saya sayangi. Terima kasih semuanya. Jadi intinya kita harus bekerja sama ya untuk mewujudkan visi sekolah. Diawali dengan sikap-sikap kita, Bapak Ibu. Saya sendiri mengingatkan pada diri saya sendiri, juga Bapak Ibu guru yang lain, sikap-sikap apa yang harus kita laksanakan supaya visi kita itu bisa terwujud, atau tindakan-tindakan apa yang harus kita laksanakan dengan baik. Bisa diawali dengan disiplin, misalnya ya, tepat waktu ketika belajar, mengajar, ya, selalu ada di dalam kelas ketika pembelajaran. Kemudian hal-hal positif yang lain tentunya Bapak Ibu. Nah, demikian tadi acara kali adalah sesi refleksi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai saya selama hampir 2 jam mungkin ya, membersamai saya dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Harapan saya semoga bersama-sama kita bisa meraih visi dan harapan kita untuk sekolah kita supaya lebih baik lagi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.